Harunia ne yokoso watashi no namae wa Asad desu. Asik banget ya ngomong pakai bahasa Jepang. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya lebih asik lagi kalau misalnya kita bisa tinggal di hunian yang berkonsep ala-ala ke-Jepang-Jepangan gitu. Salah satunya ya seperti yang ada di sini sekarang nih. Gue sekarang lagi di Anabuki Residence nih. Komplek hunian yang berkonsep Jepang, karya dari developer Anabuki Kosan Inc. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kan, siapa sih itu Anabuki Kosan Inc? Anabuki Kosan Inc ini adalah salah satu developer terkemuka di Jepang yang udah masuk 10 besar lah. Bisa dibilang mereka ini top 10-nya. Dan bisa dibilang dalam tanda kutip mereka ini sinar emasnya ya dari Jepang gitu. Karena core bisnisnya itu beragam, ada kondominium, ada di bidang konstruksi dan lain-lain. Dan ini mereka baru sekarang berekspansi ya ke pasar Asia yang lebih luas, salah satunya di Indonesia. Dan sekarang ini adalah karya mereka yang pertama di Jati Asih. Dan sekarang langsung aja kita review kali ya rumah yang ada di belakang ini. Rumah tipe 72 dari Anabuki Kosan Inc. Dan ya teman-teman, langsung aja kita review rumah tipe 72 dari Anabuki Residence. Dan ini rumah yang ada di samping gua ini, luas tanah dan luas bangunannya itu sekitar 72 meter persegi teman-teman. Dengan spesifikasi 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Yuk langsung aja kita cek bagian depannya. Dan ya teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian depan dari rumah tipe 72 ini. Dan sekarang gue sedang berdiri di carportnya ya, dimana di sini muat sekiranya untuk 1 mobil aja teman-teman. Lalu di sebelah ini gue juga ada taman dimana kalian bisa desain sesuka hati kalian. Dan kalau kalian mau, kalian bisa rombak juga nih taman jadi kolam ikan gitu. Cuman kan ya di sini ya ada kucing tadi. Takutnya nanti ikannya dicawel sama kucing ya. Bercanda. Lalu di sini untuk mungkin kita bahas tampak luar dari hunian ini, dari rumah ini. Gue suka banget dari desainnya dan dari warna yang di setting juga secara defaultnya. Ini menurut gue menarik karena tercermin gitu loh kalau hunian ini tuh Jepang banget gitu. Dan menurut gue Jepang itu kan salah satu filosofinya itu minimalis gitu. Dan ini rumahnya minimalis, secara warna elegan dan secara desain ini modern juga gitu. Lalu tadi gue bilang modern kan, kenapa gue bilang modern? Karena coba kalian lihat balkonnya teman-teman. Balkonnya itu kan biasanya pakai pagar ya kalau rumah-rumah yang modern-modern gitu. Tapi ini dia pakai kaca gitu teman-teman, kaca yang tebal sih itu kayaknya. Lalu untuk atapnya ya, bisa kesorot ya atapnya? Ya kesorot ya. Dan untuk atapnya ini kita di sini pakai bahan flat roof kombinasi flat roof berbahan beton dan juga berbahan baja ringan gitu. Jadi kombinasi kedua itu. Mungkin selanjutnya yuk langsung aja kita cek bagian dalamnya ya. Yuk. Dan ya teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian dalam dari rumah tipe 72 ini. Dan first impression gue untuk bagian dalam ini ya nyaman sih, nyaman. Terus dari konsepnya ini gue tangkap nih oriental sekali teman-teman. Tapi kalau kalian ini ingin mengubah atau mengembangkan lagi segala macam tata letak furnitur dan desain interior yang sudah ada, bisa banget. Kayak misalnya di situ tuh, ini kan sekarang ada meja makan. Mungkin meja makannya jadi kayak diubah tata letaknya, digeser, lalu di situ juga dipasangkan minibar. Lalu di sini juga untuk menambahkan fungsi hiburan gitu ya. Kita juga bisa masang TV di salah satu sisi dari rumah ini. Mungkin gitu sih teman-teman. Jadi di lantai 1 ini, ruang tamu dan ruang makan disatukan dalam konsep terusan. Lalu selain itu terdapat juga 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Yuk langsung aja kita cek. Lalu sekarang kita bahas kamar mandinya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kamar mandinya ini memiliki 2 area yang dibatasi oleh pintu geser transparan berbahan kaca. Sehingga area yang basah ini hanya pada area showernya saja.
Lalu terdapat jendela juga yang berfungsi sebagai pencahaya alami dari luar sehingga kamar mandinya ini jadi tidak terlalu lembab. Dan ruangan selanjutnya yang akan kita cek adalah kamar tidur tamu yang kini dialihfungsikan menjadi ruang kerja. Wah, keren ya teman-teman, konsepnya Jepang sekali. Karena serba lesehan, lalu ada juga tatami yang bisa kalian dapatkan secara gratis apabila kalian membeli rumah ini. Lalu di bagian belakang pintu dari ruangan ini juga terdapat space yang cukup luas untuk menyimpan barang-barang milik kalian seperti baju, sepatu, dan tas. Di lantai 1 ini juga terdapat taman dan dapur di bagian belakang teman-teman. Yuk langsung aja kita cek. Dan kalau dilihat-lihat, ini dapurnya berkonsep dapur kotor ya. Jadi kalian kalau mau masak yang berat-berat tidak usah khawatir baunya akan menyebar ke dalam rumah. Selain itu di sini juga ada mesin cuci dan space untuk menjemur pakaian kalian. Namun saran tambahan untuk bagian dapur ini sebaiknya diberi atap tambahan berbahan kaca atau polikarbonat agar ketika hujan kegiatan masak-masak kalian tetap aman terkendali. Dan yuk sekarang kita cek lantai 2-nya. Kira-kira ada apa ya di atas? Untuk lantai 2 ini terdapat 3 ruangan teman-teman. Yuk kita cek ruangan pertama. Let's go! Wah, sugoi. Ternyata ruangan ini adalah kamar tidur anak teman-teman. Dan kamar ini dilengkapi oleh jendela yang menghadap ke kasur. Oh iya, semua jendela di rumah ini sudah berbingkai aluminium berwarna putih teman-teman. Sehingga ada kesan cerah. Lalu untuk lantai rumah ini sudah berbahan homogeneous tile dengan ukuran 60x60 teman-teman. Namun khusus untuk lantai 2 ini, lantainya sudah dilapisi material vinil. Sehingga timbul kesan mewah dan tradisional. Selanjutnya, ayo kita cek ruangan kedua di lantai 2 ini. Dan ternyata, ini adalah kamar mandi teman-teman. Tetapi bedanya ini tidak ada showernya. Dan di sini gue ada sedikit komentar ya, mungkin gue kurang nyaman sama pintu kamar mandinya karena membuka keluar. Sehingga mengganggu akses jika ingin ke balkon di sebelah sini. Dan untuk balkonnya ini bisa menjadi alternatif untuk penjemur ya teman-teman. Karena arah sinar mataharinya itu teriknya pas banget di sebelah sini. Dan ini dia raja terakhir dari rumah ini. Apalagi kalau bukan kamar utamanya. Wah, ini dia surganya. Hehehe. Di kamar ini juga terdapat satu kamar mandi yang spesifikasinya sudah sama persis dengan yang ada di lantai 1. Yakni lantainya sudah berbahan keramik tile berukuran 40x40. Dan first impression gue untuk kamar ini sudah cukup nyaman, sugoi lah. Tetapi gue rasa ini masih bisa dioptimalkan lagi kalau ukuran furniturnya itu lebih disesuaikan dengan ukuran ruangan yang ada. Karena yang gue rasain sekarang, akses untuk ke kasurnya itu agak lumayan sulit karena terasa agak sempit ya. Tetapi kamar ini overall sudah cukup oke kok teman-teman, karena sudah terhubung dengan balkon, yang dimana kita bisa melihat pemandangan lingkungan sekitar. Sugoi. Nah, sekarang gue mau ajak kalian melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Anabuki Residence nih. Yang pertama, komplek ini tuh sudah bebas banjir ya teman-teman, karena sudah memakai teknologi resapan air Sekisui dari Jepang. Selain itu, untuk keamanannya, komplek ini sudah terjamin karena terdapat CCTV 24 jam dan security dengan card access gate system. Dan yang terakhir, gue bakal tunjukin kalian taman yang ada di Anabuki Residence ini. Nah, ini tamannya teman-teman. Asri banget gak sih? Banyak pohonnya. Di sini ada juga saung untuk kita nongkrong bersama keluarga dan tetangga sekitar. Selain itu, tamannya juga bisa menjadi jogging track agar kalian-kalian ini sehat-sehat terus. Amin. Nah, sekarang sampailah kita di segmen yang kita tunggu-tunggu. Berapa sih harga rumahnya? Ya, untuk rumah yang tadi udah kita review, tipe 72 ini harganya sekitar 1,4 miliar teman-teman. Lalu untuk cara pembayarannya, pertama-tama itu adalah dengan booking fee sekitar 10 juta. Lalu DP 20% dan pelunasan atau akad kredit. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek deskripsi ya teman-teman. Dan nggak cuma itu aja teman-teman, ada juga bonus-bonus lainnya. Di antaranya itu adalah cicilan 7 jutaan,
free tatami, air purifier, biaya AJB, gimmick, asuransi elektronik, dan furniture, serta subsidi DP sejumlah 50 jutaan. Dan sekian mungkin reviewnya teman-teman dari Arunian, gua Asad Resi pamit undur diri. See you on the next video.